Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama yang mengambil mata kuliah Tauhid? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita pada mata kuliah Tauhid ini. Dan seperti yang bisa kita lihat bersama di RPS masing-masing, bahwa tema perkuliahan mata kuliah Tauhid pekan ini adalah tentang Tauhid dan liberasi sosial. Tauhid dan liberasi sosial. Emang apa kaitannya sih antara Tauhid, la ilaha illallah, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dengan liberasi sosial, dengan pembebasan sosial, dengan kehidupan bermasyarakat? Apa ada hubungannya sih? Apa iya? Hubungannya kayak mana? Dihubung-hubungkan? Dikait-kaitan? Atau oleh karena itu, isu utama kuliah kita pada pekan ini adalah tentang hubungan antara konsep Tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan liberasi sosial, dengan pembebasan sosial. Oke, jadi itulah tema utama kita, akan mendiskusikan hubungan antara konsep Tauhid la ilaha illallah dengan semangat liberasi sosial. Untuk mengantarkan pada diskusi tentang liberasi sosial sebagai implikasi Tauhid, beberapa poin yang harus kita pahami adalah bahwa liberasi sosial dari konsep Tauhid la ilaha illallah merupakan konsekuensi logis dari konsep liberasi Tauhid terhadap setiap individu. Artinya, individu yang sudah terbebaskan, yang sudah liberatif oleh semangat Tauhid la ilaha illallah adalah berimplikasi terhadap liberasi sosial atau sosial kemasyarakatan, bahkan sosial keagamaan. Poin yang kedua, bahwa individu-individu yang bertauhid tadi, yang berliberatif, diharapkan mewujud pada liberasi sosial atau masyarakat bertauhid yang liberatif juga. Ide ketiga adalah semangat liberasi Tauhid pada level individu. Konsep Tauhid la ilaha illallah yang sudah membebaskan secara individu diharapkan berdampak pada semangat pembebasan Tauhid secara sosial. Terbentuklah masyarakat yang secara sosial terbebaskan dari kumpungan-kumpungan, dari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, dari tahayul-tahayul, dari khurafat-khurafat yang justru menghambat kemajuan masyarakat tersebut. Adapun dasar kajian normatif dalam pembahasan Tauhid dan liberasi sosial adalah Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna min kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut, yang artinya kira-kira, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan untuk bertauhid, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Nah, banyak ulama atau mufasir dan juga ilmuwan menerjemahkan tagut sebagai kekuatan tirani, sebagai kekuatan otoriter, sebagai kekuatan kesewenang-wenangan, penguasa otoriter, penguasa sewenang-wenang, dan penguasa totaliter. Dari ayat ini nampak jelas hubungan yang sangat langsung antara bertauhid kepada Allah la ilaha
ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan yang lainnya adalah makhluk Allah, dengan perlawanan, dengan penentakan, dengan penolakan terhadap kekuatan-kekuatan tirani, otoriter, dan kesewenang-wenangan. Dengan ungkapan lain, Quran Surat An-Nahl ayat 36 menekankan setelah bertauhid adalah melakukan liberasi sosial, melakukan pembebasan sosial, membentuk sistem sosial kemasyarakatan yang tidak tirani, yang tidak otoriter, yang tidak sewenang-wenang. Nurcholish Madjid atau Cak Nur dalam bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban menuliskan bahwa Togut adalah segala bentuk macam berlebih-lebihan atau kesewenang-wenangan. Bagaimana hubungannya Cak Nur melihat antara Quran Surat An-Nahl dengan pembebasan sosial ini? Beliau menjelaskan bahwa Quran Surat An-Nahl ayat 36 tadi merupakan isyarat bahwa menentang, melawan, dan menolak segala bentuk tirani, otoriter, dan kesewenang-wenangan dari penguasa merupakan semangat dari tauhid la ilaha illallah ini. Jadi seorang yang bertauhid tidak boleh membiarkan penguasa atau sistem sosial yang tiranik, yang otoriter, dan sewenang-wenang tadi. Oleh karena itu, menurut Nurcholish Madjid, semangat kenabian atau profetik, semangat profetik dari setiap nabi itu semua sama menurut Quran Surat An-Nahl 36 ini, bahwa yang pertama adalah menanamkan prinsip tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menghakimi selain Allah, tiada yang menciptakan selain Allah, tiada yang memberi rezeki selain Allah, tiada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah membebaskan sistem sosial atau kehidupan manusia secara sosial kemasyarakatan yang anti tiranik, yang anti totaliter, yang anti kesewenang-wenangan. Ada 3 poin analitik atau pembahasan minimal dari latar belakang tadi, dari pembahasan atau pemahaman terhadap Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang pertama, bahwa tauhid itu menolak tirani. Tauhid la ilaha illallah sangat menentang kekuatan-kekuatan tiranik, otoriter, dan sewenang-wenang dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan atau kenegaraan. Oleh karena itu, tauhid la ilaha illallah menekankan sistem masyarakat yang berbasis musyawarah, yang berbasis egalitarianisme, persamaan, dan berbasis penghormatan terhadap semua manusia di dalamnya sebagai harkat dan martabat yang sama. Konsekuensi dari itu, tauhid la ilaha illallah yang menolak tiranik ini memberi kesempatan kepada semua orang untuk berkompetisi secara baik untuk mengisi pos-pos kekuasaan dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan dan kenegaraan, sebagaimana telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW baik semasa hidup di Mekah maupun terutama ketika beliau sudah pindah ke Yathrib yang dirubah menjadi Madinah. Praktik dari semangat liberasi tauhid la ilaha illallah yang menolak tirani secara historis adalah kehidupan Rasulullah SAW sewaktu di Mekah. Mengapa orang-orang atau para pembesar Quraisy itu menolak dakwah tauhid la ilaha illallah Rasulullah SAW? Salah satunya adalah karena semangat liberasi tauhid sosial ini. Kalau orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam yang berprinsip tiada Tuhan selain Allah dan menolak tirani, maka para pembesar Quraisy menjadi terancam
kekuasaannya, kesewenang-wenangannya untuk mengeksploitasi orang-orang lemah. Karena dalam prinsip tauhid la ilaha illallah, semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah, bahkan hamba sahaya harus dimerdekakan. Oleh karena itu, alasan utama orang diantaranya para pembesar Quraisy menolak dakwah Nabi itu adalah karena implikasi semangat tauhid la ilaha illallah ini. Kalau hanya disuruh atau ajakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu nggak masalah bagi para pembesar Quraisy ini. Tetapi semangat liberasi tauhid la ilaha illallah sebagai pembebasan secara individu, kemerdekaan individu, dan sebagai liberasi sosial, itu yang mengancam dominasi para pembesar Quraisy untuk menentang habis-habisan dakwah tauhid la ilaha illallah. Praktik historis yang kedua adalah praktik Rasulullah membangun negara Madinah di Yasrib. Yasrib yang kemudian diubah menjadi Madinah merupakan kota peradaban di mana prinsip-prinsip egaliter, persamaan, syuro, musyawarah, persaudaraan antar muslim dan dengan non-muslim menjadi fondasi utama pembentukan sistem sosial yang dilandaskan pada ajaran tauhid ini. Maka terbentuklah negara Madinah yang tidak mengenal otoritarianisme, tidak mengenal tirani mayoritas terhadap minoritas. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum negara Madinah atau piagam Madinah ini. Poin analitik yang kedua, tauhid la ilaha illallah sebagai pembahasan dari tauhid dan liberasi sosial pada pekan ini adalah tauhid menolak mitologi alam. Dengan kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang maha segalanya, maka sebuah sistem sosial kemasyarakatan, suatu masyarakat yang bertauhid, mereka tidak akan percaya terhadap hal-hal khurafat, hal-hal tahayul terkait dengan alam. Karena dalam prinsip masyarakat yang bertauhid, alam adalah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia, sebagaimana dipahami dalam doktrin taskhir. Oleh karena itu, masyarakat yang bertauhid anti terhadap mitologi alam. Alam bukan untuk ditakuti, bukan untuk disembah-sembah, bukan untuk disesajeni, bukan untuk dimintai nasib, tetapi alam adalah makhluk Allah yang posisinya di bawah manusia atau sejajarnya, tidak untuk ditempatkan lebih tinggi dari manusia, bahkan sangat anti untuk menempatkan alam sejajar dengan Tuhan. Alam bukan untuk dipertuhankan, tapi alam adalah untuk dieksplorasi sebaik-baiknya. Poin yang ketiga dari pembahasan atau analisis terhadap tauhid dan liberasi sosial tadi, tauhid la ilaha illallah juga menolak atau anti terhadap mitologi manusia. Artinya dengan konsep tauhid la ilaha illallah tidak ada konsep bangsa Arab lebih baik dari non-Arab. Tidak ada konsep keturunan tertentu lebih baik dari keturunan yang lain. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara mereka adalah ketakwaannya, dan ketakwaan itu pun yang tahu juga hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dihukumi di dunia ini tetapi di kemudian hari, di hari pembalasan. Oleh karena itu, sistem sosial yang liberatif bercirikan ini dia, yaitu anti tirani, anti mitologi alam, dan anti mitologi terhadap sekelompok manusia. Dari pembahasan tadi, maka ada beberapa nilai dasar dari liberasi sosial ini. Yang pertama adalah egalitarianisme. Semua manusia pada prinsipnya memiliki posisi yang sama di sebuah sistem sosial kemasyarakatan. Yang beda adalah hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai maha segalanya.
Nilai dasar yang kedua dari tauhid dan liberasi sosial ini adalah demokratisasi, yaitu prinsip bahwa semua sama, semua harus dimusyawarahkan, semua untuk kepentingan bersama sebagai sebuah sistem sosial, bukan untuk sekelompok orang atau golongan tertentu. Sedangkan nilai yang ketiga sebagai dasar dari liberasi sosial sebagai konsekuensi dari tauhid adalah anti absolutisme. Tauhid la ilaha illallah menekankan sebuah sistem kemasyarakatan yang tidak absolut. Sebuah orang pemimpin bisa salah, seorang pemimpin bisa dikoreksi, seorang pemimpin atau sekelompok pemimpin atau penguasa bisa dibetulkan, karena yang absolut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sedangkan yang lainnya adalah relatif. Bagaimana tauhid la ilaha illallah tadi berdampak pada liberasi sosial? Yang pertama adalah no ahbar, no ruhban. Dalam konsep tauhid la ilaha illallah dalam sebuah masyarakat Islam, tidak ada kelas kependetaan yang mempunyai hak khusus keagamaan yang tidak dimiliki oleh kelompok non keagamaan. Dalam agama Islam tidak ada sistem kependetaan di mana sekelompok agamawan, kiai, ustadz memiliki hak khusus, memiliki kuasa khusus untuk menghapus dosa misalnya, untuk menyampaikan doa misalnya, dan untuk melakukan hal-hal lain yang bersifat ritus, karena semua orang dalam konsep tauhid la ilaha illallah punya kesempatan yang sama untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampak liberasi sosial dari tauhid yang kedua adalah no claim for some people to have or to claim any authority on behalf of God. Jadi tidak ada klaim penguasa untuk mengatakan sebagai wakil Tuhan, baik dalam bertindak maupun dalam bertutur kata. Oleh karena itu, siapapun penguasa yang bertindak atau berlaku bukan atas nama Tuhan, karena dalam sistem sosial yang berbasis tauhid tidak mengenal absolutisme. Demikian penjelasan kaitan antara konsep tauhid la ilaha illallah dengan proses liberasi sosial, pembebasan sosial yang anti tiranik, yang anti absolutisme, yang anti totaliter. Tetapi tauhid, masyarakat tauhid atau semangat tauhid menekankan sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang egaliter, yang equal, yang justice, yang syuro bermusyawarah, dan yang menghormati persamaan harkat dan derajat kemanusiaan secara sama. Sebelum ditutup, perkenankan saya untuk mempromosikan buku saya ini. Silahkan pre-order sebelum 10 Desember, hanya 99.000 atau Asmaul Husna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.